Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hadi Auful Hadi dari kelas 11A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata pelajaran matematika wajib, yaitu inverse fungsi komposisi. Nah, jadi langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini sudah ada satu contoh soal yang sudah saya jabarkan juga dengan jawabannya, dan saya akan menjelaskannya dengan sebaik mungkin. Di sini diketahui fungsi dari f dalam variabel x sama dengan 3x tambah 2. Fungsi dari g dalam variabel x sama dengan x kurangi 4. Dan ditanyakan menentukan inverse dari komposisi fungsi g dengan fungsi f dalam variabel x dan inverse dari komposisi fungsi f dengan fungsi g dalam variabel x. Kita selesaikan yang ini terlebih dahulu ya. Oke. Jadi untuk mencari inverse dari komposisi fungsi g dengan fungsi f, kita harus mencari komposisi dari fungsi g dengan fungsi f-nya terlebih dahulu, baru kita bisa mencari inverse-nya. Nah, caranya seperti ini. Kita keluarkan dulu fungsi g-nya dan fungsi f tetap di dalam. Setelah dikeluarkan, kita tentukan. Lihat di sini fungsi f-nya itu berapa? Fungsi f-nya kan 3x tambah 2. Kita tulis 3x tambah 2. Lalu fungsi f ini kita masukkan ke dalam fungsi g. Nah, fungsi g-nya itu x kurangi 4. Jadi kita masukkan saja. Cara masukkannya itu, fungsi f-nya itu kita x dalam fungsi g ini kita ganti dengan fungsi f. Jadi dapat dihasilkan 3x tambah 2 kurangi 4. Nah, kita jumlahkan yang sejenis. Karena yang di sini yang sejenis itu 2 dan min 4, jadi kita jumlahkan. 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Jadi dapat dihasilkan di sini komposisi dari fungsi g dengan fungsi f dalam variabel x yaitu 3x kurangi 2. Nah, setelah itu baru kita cari inverse-nya. Cara mencari inverse-nya lumayan sederhana juga. Kita misalkan fungsi g dengan fungsi f dalam variabel x ini sama dengan y. Nah, y sama dengan 3x kurangi 2. Setelah itu kita pindah posisi. Jadi 3x kurangi 2 ini berada di kiri dan y-nya berada di kanan. Nah, setelah itu baru kita pindah ruaskan. Min 2 pindah ke kanan itu kan jadi plus ya, jadi positif. Jadi y sama dengan y tambah 2. Ini 3-nya ini masih di sebelah kiri. Kita pindahkan juga. 3 ini kan artinya 3x ini kan artinya 3 kali 1 ya, atau 3 kali x. 3 kali x itu kalau kita pindahkan ke kanan, kali itu kan jadi bagi, jadi sama dengan inverse dari fungsi g dengan fungsi f dalam variabel x yaitu x tambah 2/3. Oke. Yang kedua, kita mencari inverse dari komposisi fungsi f dengan fungsi g dalam variabel x. Nah, jadi seperti tadi kita harus mencari sebelum mencari inverse, kita harus mencari komposisinya terlebih dahulu. Komposisi dari fungsi f dengan fungsi g. Nah, jadi f-nya itu kita keluarkan dan setelah itu kita tentukan fungsi g-nya ini berapa. Di sini kan fungsi g-nya x kurangi 4. Jadi kita tulis x kurangi 4. Nah, setelah itu fungsi g-nya ini kita masukkan ke dalam fungsi f. Yaitu di fungsi f-nya ini kan ada x ini ya. X-nya itu kita ganti dengan fungsi g seperti tadi. Jadi dapat dihasilkan dan ditemukan seperti ini. 3 dalam kurung x kurangi 4 tambah 2. Ini fungsinya ini sudah dikomposisikan. Baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan yang sejenis. Karena di sini yang sejenisnya itu min 2 dan 2 saja. Jadi kita jumlahkan. Min 2 ditambah 2 sama dengan min 10. Jadi diketahui komposisi dari fungsi f dengan fungsi g itu 3x min 10. Nah, setelah diketahui
komposisi dari kedua fungsi tersebut, kita baru tentukan inverse-nya. Inverse dari komposisi fungsi f dengan fungsi g dalam variabel x. Kita misalkan sama dengan y ya. Y-nya ini sama dengan 3x min 10. Nah, 3x min 10 ini kita pindahkan ke kiri dan y-nya pindahkan ke kanan. Baru setelah itu kita pindah ruaskan. Min 10 kita pindahkan ke kanan. Min jika pindah ke kanan itu menjadi positif. Jadi y tambah 10. Setelah itu 3x ini atau 3 kali x kita pindahkan ke kanan. Kali itu menjadi bagi. Jadi sama dengan y tambah 10 bagi 3. Nah, jadi inverse dari komposisi fungsi f dengan fungsi g dalam variabel x sama dengan x tambah 10 per 3. Seperti itu. Jadi dapat diketahui bahwasanya inverse dari fungsi g dengan fungsi f dalam variabel x sama dengan x tambah 2 per 3. Sedangkan inverse dari fungsi f dengan fungsi g dalam variabel x sama dengan x tambah 10 per 3. Oke, kita ke contoh yang kedua. Nah, jadi cara menjumlahkannya itu kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi kan ini kan 3, kita harus samakan dulu 3. Dan 4-nya ini dikali 3. 4 kali 3 kan sama dengan 12. Nah, setelah ini sudah menjadi nih keduanya bilangan pecahan. Setelah itu kita langsung jumlahkan saja. Karena penyebutnya sudah sama, kita taruh di sini 3. Nah, baru kita yang atasnya ini pembilangnya kita jumlahkan. Kan di sini yang sejenis itu kan negatif 2 dan 12. Jadi kita jumlahkan. Negatif 2 ditambah 12 sama dengan 10. Jadi dapat diketahui komposisi dari inverse fungsi g dengan inverse fungsi f dalam variabel x sama dengan x tambah 10 per 3. Nah, baru kita selanjutnya ke komposisi dari inverse fungsi f dengan inverse dari fungsi g dalam variabel x. Jadi kita seperti tadi caranya. Fungsi f inverse-nya ini kita keluarkan. Baru kita cari fungsi g inverse x. Karena tadi sudah dicari yaitu x tambah 4. Baru kita masukkan fungsi g inverse-nya ini ke dalam fungsi f inverse. Fungsi f inverse-nya itu tadi x kurang 2 per 3. Kita masukkan saja. Dapat diketahui di sini x tambah 4 min 2 per 3. Karena di sini bilangan bulat semua yang di atasnya. Jadi langsung kita jumlahkan saja yang sejenis. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, jadi dapat diketahui komposisi dari inverse dari fungsi f dengan fungsi g dalam variabel x sama dengan x tambah 2 per 3. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.